Kita lanjutkan dengan yang minggu lalu kita sudah sampai ke lumpur aktif bagian pertama ya. Yang sekarang kita lanjutkan lumpur aktif bagian kedua ya. Nah, apa saja yang kita pelajari di sini? Ada beberapa parameter kontrol untuk proses lumpur aktif. Apa saja parameter kontrolnya? Nah, salah satunya adalah perbandingan antara makanan dengan jumlah mikroorganisme atau rasio makanan terhadap mikroorganisme yang biasanya disimbolkan F/M. Kemudian yang kedua, parameter yang kedua, umur lumpur. Apa itu umur lumpur? Umur lumpurnya itu adalah waktu rata-rata lumpur berada di dalam reaktor, atau disebut diamensional residence time, MCRT. Kemudian parameter yang lain lagi indeks volume lumpur atau SVI. Kemudian tingkat serapan oksigen khusus. Kemudian pengeluaran selat atau padatan dari sistemnya, karena kita mau memisahkan padatan lumpur aktif yang berupa mikroba dan sisa-sisa limbah organik yang lainnya dengan effluent yang mau dibuang. Nah, rasio makanan itu apa sih? Rasio makanan terhadap mikroorganisme itu? Nah, itu adalah ukuran massa makanan. Makanan itu apa? Makanan bisa dalam bentuk BOD atau COD ya, diukur dalam bentuk BOD atau COD. Jadi F/M itu adalah ukuran massa makanan yang tersedia dalam limbah per satuan massa mikroorganisme. Satuan mikroorganisme itu ya kita sebut dengan MLVSS. Mixer liquid volatile suspended solid per satuan waktu. Nah, jadi tadi perbandingan antara makanannya boleh dalam gram BOD atau gram COD dibanding dengan banyaknya MLVSS per satuan waktu ya. Jadi F/M itu dihitung sebagai makanan per mikroorganisme itu sama dengan laju penggunaan per substrat spesifik atau delta S per X delta T ya. Jadi MLVSS ini dari mana kita tahu jumlah mikroorganisme itu? Itu biasanya 80% daripada MLS. MLSS, mixer liquid suspended solid itu bagaimana cara mengetahuinya, mendapatkannya, yaitu dengan menganalisa lumpur yang terkandung di dalam sistem tersebut dengan cara gravimetri ya. Disaring, diuapkan airnya, kemudian diabukan ya, yang menguap itulah dia MLVSS-nya. Jadi mengukur BOD atau COD, BOD itu kan bisa diukur dari banyaknya oksigen yang diperlukan oleh mikroorganisme untuk melaksanakan bioreaksi di dalam sistem tersebut ya. Nah, kalau COD banyaknya oksigen yang digunakan untuk mengoksidasi secara kimia senyawa organik yang ada di dalam limbah tersebut. Jadi MLVSS itu mixer liquid volatile suspended solid itu identik dengan konsentrasi mikroorganisme di tangki aerasi ya, tangki aerasi. Nah,
Kadang-kadang kita tidak mengukur BOD karena BOD itu 5 hari ya. Jadi kita ukur COD. COD sering digunakan sebagai pengganti BOD karena uji lab diperoleh 4 jam setelah pengambilan sampel. Bukan 5 hari. Kalau untuk BOD lama 5 hari kita tunggu. Jadi kalau COD 4 jam setelah pengambilan sampel kita dapatkan dia berapa organik yang ada di dalam untuk mendapatkannya ya. Kemudian rasio E/M itu dapat dihitung dapat digunakan untuk mengontrol konsentrasi mLVSS di tangki aerasi. Jadi kenapa kita harus tahu perbandingan antara food makanan dengan mikroorganisme supaya kita tahu mengontrol konsentrasi mikroorganisme yang ada di dalam tangki aerasi ya. Nah, untuk mempertahankan konsentrasi mLVSS itu, laju pembuangan lumpur perlu disesuaikan. Jangan sampai terjadi wash out. Kalau terjadi wash out, kekurangan mikroorganisme di dalam sistem, sehingga tidak efektif lagi di dalam sistem itu pendegradasian atau pengurangan pereduksian senyawa organik yang ada di dalamnya. Kita lihat ada contoh problemnya ya. Nah, tentukan harga rata-rata, harga QAT, TC, harga waktu tinggal ya untuk kondisi berikut. Katakan saja volume tangki aerasinya 3.700 meter kubik ya. Aliran limbah masuk ke tangki 18.000 meter kubik per hari ya, per hari. Laju buangan lumpur 30 liter per hari. Jadi mLVSS-nya ada 3.500 mg per liter. Nah, limbah lumpurnya VSS-nya 6.200 mg per liter. VSS limbah yang akhir atau sisanya 5 mg per liter ya. SS di tangki aerasi berarti suspended solid yang ada di dalam tangki aerasi berapa tadi volumenya? Volume aerasinya 3.700. Jadi 3.700 meter kubik dikalikan dengan banyaknya mikroorganisme mLVSS ya, 3.500 mg per liter sama dengan kali 1 gram per ini hanya konversi untuk mendapatkan 1 gram per ini kan kita meter kubik ya, ini 1 gram per 1.000 miligram ya. Nah jadinya ini dikali 1.000 liter per meter kubik ini konversi yang ini ya. Nah, jadi didapatkanlah 12.950.000 gram atau sekitar 12,95 kilogram lah suspended solid yang ada di dalam tangki aerasi tersebut. Nah, suspended solid hilang dari sistem sama dengan yang di effluent ditambah buangan lumpur. Di effluent berapa? Tadi di sini disebutnya sisa 5 mg ya. 5 mg dibagi 1 kali 3.700 tadi itu volumenya meter kubik dikali 100 liter per meter kubik sama dengan 8.500.000 miligram per hari atau sekitar 1,85 kilogram per hari ya. Nah, kemudian SS dalam buangan tersebut, di dalam buangan tersebut itu sama dengan tadi limbah lumpurnya berapa? 6.200 di sini dalam soal disebutnya ya. 6.200 per liter per 300 liter per hari ya. 30 liter per hari. Nah kemudian
diperoleh 1,86 kg suspended solidnya. Nah, jadi yang ditanya tadi apa? Ini berapakah umur lumpurnya? Berapa hari ya? Jumlah lumpur di dalam reaktor dibagi lumpur yang dibuang dari sistem ditambah lumpur di effluent. Jadi jumlah lumpur di dalam reaktor tadi sudah dihitung 12,95 kg ya. Nah, berarti lumpur yang dibuang dari sistem itu ada 1,86 kg yaitu SS-nya ditambah dengan yang di effluent, SS yang di effluent 1,85. Didapatlah 3,8 hari. Nah, dapat 3,8 hari. Kemudian harga F per M bila reaktor mempunyai data berikutnya. Laju alirnya misalnya 600 meter kubik per hari. COD influent yang masuk ya 300 mg per liter atau 0,3 kg per meter kubik kalau dikonversikan ke kilogram per meter kubik. Jadi mikroorganismenya atau ml VSS-nya sama dengan 1550 mg per liter. Atau kalau dijadikan ke kilogram per meter kubik jadi 1,55 kilogram per meter kubik. Dimensi tangki aerasinya dalamnya 3 meter, panjangnya 8 meter, lebarnya 5,5 meter. Nah, yang ditanya apa? Ditanya COD influent. Influent berarti yang masuk ya. COD yang masuk dalam apa? Dalam kilogram per hari. Itu sama dengan berapa tadi? Kita lihat laju alir influennya 600 meter kubik per hari. Jadi 600 meter kubik per hari. Berapa kandungannya COD di influen primer itu 0,3 kg per meter kubik. Jadi dikalikanlah ya dengan banyaknya ya. Debit dikali dengan banyaknya, jadi dapat 180 kg COD per hari yang masuk ke dalam aerator tersebut. Ya, ada 180 kg COD per hari. Kalau tadi lajunya 600 meter kubik per hari dengan COD masuknya 0,3 kg per meter kubik. Ya. Nah, volume tangki aerasinya sama dengan 3 tadi dimensinya, kedalamannya 3, panjangnya 8, lebarnya 5,5, jadi 3 kali 8, 16 kali 5,5 sama dengan 132 meter kubik ya. Nah, mixer liquid volatile suspended solid di dalam tangki aerasi tentunya volumenya dikali dengan MLS yang ada. Konsentrasi MLS tadi dalam soal itu ada 1550 mg per liter atau 1,55 kg per meter kubik. Nah, jadi volumenya tadi volumenya sudah didapatkan sehingga jumlah mikroorganisme yang ada di dalam sistem itu dihitung dari volume dikali konsentrasi mikroorganismenya, yaitu 132 meter kubik kali 1,55 kg per meter kubik, diperoleh 204,6 kg. Jadi MLVSS yang bisa kita sebut sebagai yang mewakili mikroorganisme di dalam sistem tersebut ada sebanyak 204,6 kg. Jadi F per M-nya berapa? F per M tadi apa pengertiannya? Laju penggunaan substrat spesifik. Berapa tadi laju penggunaan substrat itu ada 180 kg COD per hari dibandingkan dengan mikroorganismenya M-nya berapa? Tadi setelah kita hitung MLVSS-nya ada 204,6 dibanding 204,6. Jadi diperoleh harga F per M sama dengan 0,88.
umur lumpur atau simbolnya kita sebut dengan theta C ya. C-nya itu sel ya. Mean cell resident time atau MCRT sama dengan umur lumpur kita simbolkan dengan theta C. Itu sama dengan waktu kontak lumpur dengan substrat ya. Substrat itu apa ya, sumber makanannya, mana itu tadi, boleh dinyatakan sebagai BOD atau boleh dinyatakan sebagai COD ya. Jadi waktu kontak lumpur dengan substrat, nah itulah dia si theta C atau itulah dia si umur lumpur. Untuk apa kita mendapatkan itu? Untuk apa gunanya? Untuk mengontrol massa lumpur di dalam tangki aerasi atau untuk mengontrol massa MLVSS di dalam tangki aerasi ya. Karena harus dikontrol, harus tepat perbandingan antara F per M supaya penguraiannya itu efektif ya. Tidak boleh kurang mikroorganisme, ini tidak boleh kebanyakan makanannya ya. Ada perbandingannya. Jadi theta C atau umur lumpur itu yang diinginkan dicapai dengan menyesuaikan pembuangan lumpur dan laju resirkulasi lumpur. Jadi itu bisa kita atur dengan berapa yang dikembalikan ke sistem dan berapa yang dibuang ya, harus diatur dari situ. Maka sebelumnya kan sudah kita jelaskan gambar lumpur aktif itu ada recycle ke dalam tangki aerasi. Sebahagian lumpur atau MVLSS itu dikembalikan ke dalam sistem. Nah, sebagian besar itu dibuang yang setelah melalui clarifier. Sebagian kecil masih ada terikut dengan effluent. Nah, yang kita inginkan yang terikut dengan effluent itu harus memenuhi baku mutu ya. Nah, jadi umur lumpur atau theta C itu antara 3 hingga 15 hari ya. Tadi kita dapat dari contoh soal yang dikerjakan 3,5 ya. Jadi antara 3 hingga 15 hari untuk instalasi lumpur aktif konvensional. Jadi kalau kamu nanti mau buat rancangan yang menggunakan lumpur aktif sebagai pengolahan limbah, jangan di bawah 3 hari, jangan di atas 15 hari karena tidak efektif. Nah, kalau terlalu muda, bila umur lumpurnya kecil atau di bawah dari 3 hari, akan menghasilkan lumpur yang muda dan lambat mengendap ya, dan masih ringan dia, masih jadi karakteristiknya susah mengendap, sehingga menghasilkan effluent yang keruh. Jadi effluent keluaran dari overflow clarifier itu akan banyak mengandung lumpur, jadi keruh. Sementara yang kita inginkan dia standar memenuhi baku mutu yang keluar dari effluent. Jadi kalau kita dapatkan desain daripada aktivitas selat kita itu mempunyai lebih kecil dari 3 hari waktu tinggal atau waktu umur lumpurnya, nah itu tidak bagus karena menyangkut pengendapan nanti tidak efektifnya. Nah, umurnya masih muda. Umur lumpur bila dianggap tidak ada lumpur terikut di effluent, maka jumlah lumpur dalam reaktor per lumpur yang dibuang dari sistem ya. Jadi umur lumpur itu dalam hari itu sama dengan jumlah lumpur dalam reaktor, tentunya dalam kilogram per lumpur yang dibuang dari sistem. Yang dibuang dari sistem mana? Ada yang keluar daripada clarifier, ada yang ikut dengan effluent. Jadi lumpur yang dibuang dari sistem itu ada dua aliran ya. Satu yang dari clarifier, yang satu lagi terikut dengan effluent, buangan terolah. Yang ikut dengan buangan terolah itu kecil ya.
kecil. Jadi kita mendesain unit operasi lumpur aktif itu nanti kalau kita dapatkan di bawah 3 umur lumpurnya itu tidak bagus karena umurnya terlalu singkat dia di situ lumpurnya sehingga belum tua ya, masih muda. Jadi dia mengapung, tidak karakteristik di pengendapan clarifier nanti akan berpengaruh, tidak mengendap dia sehingga lumpurnya ikut bersama efluen sehingga tujuan kita untuk memisahkan lumpur dengan efluen yang mau dibuang tidak tercapai. Kita lihat cara menghitung umur lumpur. Misalkan saja volume tangki 1.500 meter kubik. Aliran daripada air limbah ke dalam tangki aerasi 9.000 meter kubik per hari. Laju lumpur yang dibuang 10 liter per hari. Laju lumpur yang dibuang berarti lumpur yang terikut di efluen 10 laju lumpur, lajunya 10 liter per hari ya. MLVSS-nya sebagai mikroorganisme yang ada di dalam sistem sama dengan 2.000 mg per liter ya. Nah, konsentrasi buangan lumpur VSS sama dengan 8.000 mg per liter yang dibuang di clarifier. VSS keluar efluen yang terikut dengan buangan terolah itu diabaikan. Berarti sesuai dengan baku mutu dan sangat kecil, misalnya 10 mg per liter atau di bawah baku mutu lah. Berapa suspended solid di tangki aerasi? Nah, suspended solid di tangki aerasi itu tadinya kita sebut volume tangkinya 1.500. Berarti 1.500 dikali dengan konsentrasi MLVSS-nya berapa? 200 ya, 200. 200 mg per liter kali 1 gram per sebagai konversi sama dengan 0,3 kg atau 300.000 gram. SS hilang dari sistem itu sama dengan buangan lumpur yang di efluen. SS di dalam buangan sama dengan tadinya ada 8.000 mg per liter dijadikan ke kilogram per liter ya. Dijadikan kilogram ya SS yang dibuang. Jadi 8.000 mg per liter kali 10 liter per hari. Karena lajunya 10 liter per hari, maka didapat 80.000 mg per hari atau 0,08 kilogram ya. Jadi miligram itu 1, 2, 3, 4, 5, 6 juta ya. Berarti 0,08 kilogram. Jadi QC umur lumpur, umur sel dalam hari sama dengan jumlah lumpur di dalam reaktor per lumpur yang dibuang dari sistem. Di dalam reaktor tadi berapa jumlah lumpurnya? 0,3 kg ya. SS yang ini tadi yang di atas ini ya. Lajunya dikali volumenya dikali dengan ini MLSS yang ada, kemudian diperoleh 0,3 kg. Nah, 0,3 kg dibagi dengan lumpur yang dibuang dari sistem. Yang dibuang dari sistem
adalah, nah ini tadi setelah dihitung 0,08 kg. Jadi diperoleh waktu umur lumpurnya adalah 3,75 hari. Waktu rata-rata dia berada di dalam sistem itu adalah 3,75 hari. Nah, kemudian ada parameter indeks volume lumpur atau SPI. Parameter indeks volume lumpur ini adalah volume dalam satuan mililiter ditempati oleh 1 gram mLSS. Jadi ada volume daripada cairan yang diambil dari sistem itu sebesar dalam mililiter yang ditempati oleh 1 gram mLSS. Setelah 30 menit didiamkan dalam gelas, kemudian mengendap, ya. Nah, dari misalnya gelasnya itu ada dalam 1000 ml dan memiliki satuan miligram per liter. Jadi SPI itu diperoleh dari menempatkan 1 gram mLSS di dalam 1 liter 1 liter bejana atau katakan gelas ukur, kemudian ditempatkan di situ 30 menit. Nah, berapalah dia yang akan mengendap. Jadi SPI ini adalah ukuran kemampuan pengendapannya, ya. Ada ukuran kemampuan pengendapan lumpur aktif di clarifier. Cara menentukannya tadi itu kita ambil dari larutan dari sistem itu 1 gram mLVSS, kemudian dimasukkan ke dalam volume wadah 1 liter, ditunggu 30 menit. Jika slot volume indeksnya itu jauh lebih kecil daripada jumlah lumpur, jadi lumpurnya mudah diendapkan. Untuk lumpur aktif, SPI-nya 50-150 mg per gram. Nah, bagaimana cara mendapatkan angka dari SPI ini? Jadi persen lumpur yang mengendap, tadi yang mengendap setelah 30 menit tadi kita biarkan di dalam suatu wadah, ya. Nah, dikali dengan 10.000 per mLSS miligram per liter, itu sebagai konversinya dari gram per liter, ya, kilogram per liternya tadi. Jadi SPI itu dalam miligram per gram, ya, volume lumpur yang mengendap dalam miligram per liter dikali 1000 gram per miligram per mLSS miligram per liter. Jadi itu untuk mendapatkan angkanya volume yang mengendap kali 1000 gram per miligram per mLSS dalam miligram per liter. Nah, kemudian parameter yang lain tadi ada tingkat serapan oksigen, karena aktivitas selat itu dioperasikan secara aerob. Jadi tingkat serapan oksigen khusus itu sama dengan jumlah oksigen yang dikonsumsi oleh mikroorganisme, atau keaktifan mikroorganisme itu dapat diukur dari tingkat serapan oksigen khususnya. Ketika mikroorganisme menjadi lebih aktif, tingkat serapan oksigen khususnya meningkat. Dan sebaliknya, jika mikroorganismenya itu lemah, maka tingkat serapan oksigennya itu
rendah, atau jika tingkat serapan oksigennya rendah, maka mikroorganismenya juga tidak aktif. Mungkin saja dia chaos, mabuk, dan segala macam. Penelitian telah menunjukkan bahwa tingkat serapan oksigen khusus itu dan COD effluent berkorelasi. Oleh karena itu, perubahan tingkat serapan oksigen khusus itu dapat digunakan untuk memprediksi kualitas effluent. Jadi tingkat serapan oksigen khusus itu dapat memprediksi kualitas effluent yang dibuang. Nah, tingkat serapan oksigen itu ditentukan dengan mengambil sampel, kemudian dijenuhkan dengan oksigen, dan diukur penurunan oksigennya dengan diometer seiring waktu, ya, terhadap waktu artinya. Hasil tes tersebut, oksigen uptake rate diukur dalam miligram O2 per liter menitnya, dibagi dengan ml VSS untuk menghasilkan tingkat serapan oksigen. Diukur dalam miligram O2 per gram ml VSS. Berapa oksigen? Serapan oksigen, ya, dibanding dengan ml VSS dalam per hari. Kemudian buangan lumpur, ya. Buangan lumpur merupakan proses integrasi dalam pengolahan lumpur aktif. Sumber lumpurnya adalah pertumbuhan sel bakteri. Tadi kan ada senyawa organik yang tersuspensi dan terlarut di dalam air limbah itu. Nah, kita manfaatkan mikroorganisme untuk mengurainya. Nah, jadi mikroorganisme itu yang kita sebut lumpurnya. Nah, dia kan tumbuh berkembang biak. Nutrisi atau substrat yang ada, yang kita nyatakan sebagai harga COD atau harga BOD, sebagian besar digunakannya untuk dia melaksanakan aktivitas kehidupan di metabolitiknya untuk mendapatkan energi, ya. Nah, untuk berkembang biak, memperbanyak diri. Nah, jadi pertumbuhan sel bakteri baru di tangki aerasi. Jadi sumber lumpurnya itu berasal dari pertumbuhannya, ya. Secara sederhana, bakteri dan dalam tangki aerasi yang berfungsi dengan baik menggunakan energinya dari karbon dan sumber nutrisi yang tersedia untuk tumbuh dan berkembang biak, ya. Jadi sumber berapa karbon yang ada di dalam effluent, di dalam air buangannya itu, ya. Nah, kemudian padatan organik dan anorganik di dalam influennya, di dalam air limbah yang masuk ke dalam aktivitas selat. Fungsi buangan lumpur ini untuk mempertahankan massa mikroba yang diinginkan di dalam tangki aerasi. Jadi untuk mengontrol, ya, perbandingan F/M. Nah, kemudian aktivitas selat itu merupakan reaktor biologi, ya. Jenis-jenis reaktor aktivitas selat itu ada reaktor aliran sumbat, ada reaktor aliran tersumbat dengan
dispersi. Ada reaktor tercampur sempurna ya. Reaktor alir tersumbat dan terdispersi dalam reaktor aliran sumbat difusi di sepanjang jalur aliran reaktor dapat diabaikan. Kemudian dalam reaktor aliran terdispersi terdapat difusi yang signifikan dan di sepanjang aliran reaktor. Nah, kedua jenis reaktor tersebut digunakan dalam lumpur aktif ya. Ini yang plug flow, aliran tersumbat. Ini yang dispersi plug flow, yang di bawah terdispersi. Nah, kalau plug flow itu digambarkan seperti ini. Ini masuk influen, kemudian ke dalam sistem, di sini berkembang biara mikroorganisme yang harga di sini itu dinyatakan dengan VSS ya, kemudian dipisahkanlah dia karena dia tumbuh di sini lambia dan dipisahkanlah di clarifier ini. Jadi harus lebih banyak air yang ngalir ke sini, atau kalau boleh jangan ada lumpur yang terikut ya. Nah, tapi itu tidak mungkin. Jadi berapa yang diselesaikan itu tergantung pada owner. Nah, inilah tadi yang kita bicarakan di recycle. Oke. Belum. Jam 2:30 lah nanti. Belum. 14 masih 18. 12. Iya. Ini yang konvensional activated sludge. Yang konvensional itu tidak ada yang dikembalikan ya. Tidak ada yang direcycle, masuk keluar ya. Oksigen supply-nya, oksigen demandnya bertambah lama bertambah sedikit ya. Nah, oksigen supply-nya ya tetaplah konstan karena diset melalui aerator. Nah, kemudian template dari aerasinya ya adalah modifikasi dari proses konvensional. FPM-nya antara 0,2 hingga 0,4 kg BOD per kilogram MLSS per hari. Beban substratnya antara 0,3 hingga 0,6 kg BOD per hari. BOD per hari ya, per hari dan per orang. Kemudian beban substratnya 0,3 hingga 0,6 kg BOD per hari. Kemudian umur lumpurnya 5 sampai 15 hari. Tadi kalau di bawah 3 hari itu jelek ya. Waktu retensi, waktu tinggal aerasi itu 4 hingga 6 jam. MLSS-nya
bagusnya itu 1.500 hingga 3.000 miligram per liter. Mixer liquid suspended solid. Kalau 0,8 dari kalau MLVSS-nya 0,8 bagusnya 0,8 dari itu dari MLSS-nya ya 0,8 kali 3.000 segitulah MLVSS. Rasio daur ulangnya R per Q berapa yang diresirkulasi dibanding alirannya 0,25 hingga 1,0 ya. Aliran substrat dan aliran tracer juga sebagai apa namanya parameternya ya. Kemudian penyisihan BUD 85 hingga 95%. Jadi penyisihan BUD 85 hingga 95% kalau menggunakan aktivitas selat. Ini yang konvensional. Nah ini yang dimodifikasi, ada aliran dikembalikan. Itu mengontrol jumlah makanan dibanding mikroorganisme tadi. Kemudian di mana lagi suspended solid itu atau effluent suspended solid effluent di sini mati dia. Di sini keluar ya. Nah di sini lumpur keluar dibuang dan sebagian kecil dikembalikan ke sistem ya. Untuk menjamin harga FRM di sini sesuai di dalam aerator tersebut ya. Kinerja reaktor aliran tersumbat. ST per S0 sama dengan E pangkat minus K kali konsentrasi mikroorganisme rata-rata dikali dengan waktu tinggal lumpur. Volume reaktor aliran tersumbat atau aliran terdispersinya sama dengan berapa dia laju alirnya Q ditambah yang direcycle sebagai R dikali dengan theta. Tetanya itu tadi umur lumpur. Kalau di reaktor tercampur sempurna, biasanya tangki aerasinya berbentuk lingkaran dan persegi. F per M-nya antara 0,1 hingga 0,6 kg BOD per kilogram MLSS per hari. Beban substratnya 0,8 hingga 2 kg BOD per hari per meter kubik ya. QC sama dengan waktu atau umur lumpur sama dengan 5-30 hari ya. Waktu retensi tangki aerasi sama dengan 3 hingga 8 jam. Waktu tinggal itu di situ. Tinggal lumpur. MLSS mixer liquid suspended solidnya atau padatan tersuspensi sama dengan 2.500 hingga 4.000 mg per liter. Nah, rasio daur ulangnya antara R dibanding dengan Q alirannya itu adalah 0,2 hingga 1,5. Nah, dia keadaannya di dalam reaktor itu antara mikroorganisme dengan substrat sebagai COD atau nyatakan BOD, dia itu tercampur sempurna. Nah, penyisian BOD di situ bisa mencapai 85 hingga 95% ya. Itu reaktor tercampur sempurna. Nih ya. Kalau tercampur sempurna di setiap titik konsentrasi MVLSS atau MLVSS-nya sama.
Parameter desain tadi waktu retensi dan volume reaktor tercampur sempurna ditentukan dengan theta sama dengan S dikurang S pada keadaan awal dikurang pada keadaan akhir per K kali S tambah K kali S ya. K kali S. Jadi volumenya tentunya adalah laju alir dikali waktu. Sudah nggak bisa disanggah. Panjang aerasi, extended aerasi ini adalah untuk membuat produksi lumpur bersih menjadi nol. Produksi sel harus sama dengan konsentrasi sel. Iyalah, produksi sel sama dengan konsentrasi sel. Jadi kalau dikurangkan ya nol dia. YW sama dengan XW sama dengan IB kali SL dikurang E kali F. Di mana di sini aerasi panjang, extended aerasi ini untuk membuat produk lumpur bersih menjadi nol, produksi sel harus sama dengan kerusakan sel. XW sama dengan XB kali SR dikurang KE kali F kali X sama dengan nol. Di mana YB itu adalah koefisien hari di dalam koefisien hari biodegradable-nya. Apa itu YB yang ini ya? YB yang ini. Kemudian SR ini adalah penyisihan substrat. Penyisihan substrat per hari. Kemudian penyisihan substrat ada F ini adalah fraksi padatan yang dapat larut antara 0,7 sampai 0,5. Nah, itu kalau digambarkan secara skema ya. Gambarkan secara skema. Ini kalau kamu mau buat latihan soalnya ini nanti kamu kerjakan latihan untuk problem ya, penyelesaiannya pun ada. Kamu buatlah nanti sebagai latihan ya soal yang ini. Oke. Mana semuanya? Apa masih ada nggak saya ibu tengok-tengok orang yang tadi. Nggak tahu udah pada ngantuk semuanya. Saya ada. Ya, oke. Untuk pertemuan hari ini kita padakan sampai di situ. Nanti Ibu kirim materinya melalui WA. Kemudian kalian coba ini ya. Coba selesaikan problem. Pahami problem yang ada penyelesaiannya ini ya. Harus pahami ya. Sudah di-include dengan penyelesaian soalnya dipahami. Oke, Moses jangan lupa hari ini terakhir buatkan semua monitoring kuliah yang sambungan dari yang pertama dulu kamu kirim ya. Baik, Bu. Oke. Ibu share melalui WA ya itunya. Bahan kuliah nanti. Wow. Kebiasaan, guys. Kau kibah, Zes. Parah. Mana ada, anjir.
Ibu tuh lagi ngomong, Ses. Ya Allah ya Robi. Main aja Parah, terus. Main terus. Parah. Rengket. Reza.